tahun gitu ya. Kemudian ditarget minimal setahun satu, tapi kesininya setelah pandemi ini menurun gitu ya, di samping mungkin yang memerlukannya juga terjadi penurunan karena sekarang menggunakan jejaring sosial, maka sekarang lebih banyak berpindah ke YouTube gitu ya. Jadi saya berusaha juga untuk mengamalkan ilmu itu lewat YouTube. Jadi silahkan kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu berminat gitu ya untuk berdiskusi, untuk bersilaturahim, itu bisa masuk di channel YouTube HE Mulyasa Silaturahim Project. Jadi kita bersilaturahmi di sana dan bisa berdiskusi gitu ya, bisa berdiskusi, bisa bertanya jawab untuk memecahkan masalah-masalah yang krusial gitu ya, yang bisa saling sharing, saling belajar dan saling membelajarkan. Nah, ini KKNI itu konsepnya ya, KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, disingkat KKNI, adalah kerangka perjenjangan ya, kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Jadi bukan kurikulum ya, yang tadi saya katakan, bukan kurikulum, hanya kurikulum ini gitu ya, pada saat universitas mengembangkan kurikulum harus memperhatikan KKNI atau harus mempertimbangkan kompetensi apa yang akan dijadikan unggulan oleh perguruan tinggi kita. Ya, jadi kalau bahkan ini kalau kurikulum yang lebih pas adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dulu sempat rame pada tahun 2003-2004. KKNI ini merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya di sini gitu ya, penekanan terhadap kompetensi apa yang harus dilatihkan gitu ya, kompetensi apa yang harus dilatihkan oleh berbagai lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi gitu ya, baik negeri maupun swasta, sehingga bisa membekali gitu ya, membekali mahasiswanya dan bisa siap masuk ke lembaga-lembaga kerja atau bisa siap mendirikan lembaga-lembaga kerja, dunia-dunia kerja ketika mereka sudah terjun ke masyarakat. Ini levelnya gitu ya, dari yang jadi yang harus kita pahami konsepnya gitu ya. Ini tadi konsepnya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ada dua konsep ini gitu ya, itu yang harus ditekankan bahwa KKN ini adalah untuk menyandingkan gitu ya, untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan. Sehingga ada pengakuan, gitu ya, pengakuan terhadap kompetensi atau kemampuan seseorang ketika dia mau bekerja, gitu ya, itu. Ada 9 level, gitu ya, KKN itu ada 9 level, ini yang harus dipahami, gitu ya, dari mulai level 1 sampai 9, nanti akan kita bahas untuk level yang 5, 6, 7, terutama yang kaitannya dengan S1, gitu ya, yang kaitannya dengan S1, apa yang harus dibekalkan oleh S1. Nah, ini pencapaian levelnya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kita lihat bagaimana KKNI ini bisa memberikan dan menyiapkan manusia-manusia yang kompeten gitu ya, manusia-manusia yang terampil, manusia-manusia yang siap kerja, maka ada beberapa kegiatan. Yang pertama gitu ya, melalui pendidikan. Ini yang paling atas. Pencapaian level KKNI itu bisa dicapai melalui pendidikan, dari mulai pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kemudian diploma 1, diploma 2, diploma 3, S1, S2, S1, kemudian profesi, S2, dan
S3. Nah, ini level gitu ya, level KKNI. Misalnya kalau S1 gitu ya, maka ini levelnya berada di level 6. Lulus S1 itu gitu ya, mereka memiliki kompetensi pada level 6 di KKNI. D3 berada di level 5, kemudian untuk profesi gitu ya, ada satu kegiatan tambahan setelah S1 itu di level 7. S2 levelnya level 8 dan S3 level KKNI-nya level 9 atau level yang paling tinggi. Kenapa dikatakan level yang paling tinggi? Karena tidak ada lagi S4 gitu ya. Jadi setelah S3 ini selesai untuk pendidikan formal. Nah, ini juga gitu ya, kok level-level ini gitu ya. Nah, ini level-level ini bisa juga dicapai melalui kegiatan profesi, sertifikat profesi gitu ya. Jadi misalnya untuk mendapatkan sertifikasi tertentu, kemudian nanti diakui pada saat dia mau masuk ke lembaga kerja. Selain melalui pendidikan formal dan melalui gelar akademik gitu ya. Makanya sekarang banyak di online kan gitu ya, lembaga-lembaga pelatihan-pelatihan gitu ya, memberikan pelatihan-pelatihan untuk memberikan sertifikat gitu ya. Ini yang sekarang rame untuk memberikan sertifikat, apakah nanti menunjukkan kompetensi atau tidak, itu yang menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, bisa juga dilakukan secara otodidak. Pengalaman keahlian khusus melalui belajar mandiri gitu ya. Jadi belajar mandiri tapi dia bisa menyamai gitu ya, bisa menyamai level-level yang lain. Kalau saya contohkan gitu ya, kalau saya contohkan kaitannya dengan pemetaan atau pencapaian level KKNI ini, misalnya Bu Susi ya, Bu Susi yang pernah menjadi menteri dulu, pernah menjadi menteri. Bu Susi itu kalau formalnya hanya SMP gitu ya. Jadi di sini level KKNI-nya itu. Nah, tapi karena dia memiliki pengalaman otodidak yang tinggi gitu ya, kemudian juga mungkin memiliki banyak sertifikat dan penghargaan dari kompetensi atau pengamalan kompetensi yang dimilikinya, maka dia bisa mensejajarkan diri dengan S3 secara formal gitu ya di level 9. Nah, seperti itu gitu ya, walaupun formalnya dia hanya SMP gitu, tapi di dalam prakteknya, praktek kompetensinya dia bisa menunjukkan gitu ya, bisa menunjukkan dan bisa diakui misalnya selevel dengan level 9 atau kalau di dalam formal S3 gitu ya, itu. Dan ini nanti gitu ya akan berpengaruh gitu ya, berpengaruh level-level ini terhadap posisinya gitu ya, posisinya ketika mereka masuk di dunia kerja, dunia industri dan dunia usaha. Level 1, level 2 sampai level 3 gitu ya, ini nanti akan menempati posisi-posisi kalau bekerja sebagai operator. Kemudian yang kedua posisi analisis ini mulai dari level 4, 5 gitu ya. 6. Itu untuk keahliannya menganalisis. Dan untuk level 7, 8, 9 mereka disiapkan untuk bekerja sebagai ahli gitu ya, sebagai ahli yang harus menguasai baik teori, kebijakan maupun prakteknya di lapangan. Nah, ini pencapaian level ya. Jadi yang harus saya tegaskan, pencapaian level KKNI ini tidak harus melalui pendidikan formal, tapi bisa juga melalui pendidikan profesi dan melalui belajar mandiri atau otodidak. Nah, permasalahannya di Indonesia, gitu ya, permasalahannya di Indonesia yang terkait dengan pencapaian level KKNI ini, orang masih melihat dan menghargai sertifikat, gitu ya. Orang masih melihat dan menghargai ijazah. Jadi belum dilihat ketika kerja itu persyaratan adalah ijazah S1, S2, S3 dan seterusnya. Bukan misalnya persyaratan bisa ini, bisa itu, gitu dan lain sebagainya. Kalau KKNI nanti sudah diterapkan secara murni dan konsekuen, mungkin nanti
melalui kebijakan Merdeka Belajar gitu ya yang sedang sekarang digalakan juga. Nah, boleh jadi nanti ijazah itu tidak ada lagi harganya kalau tidak dibarengi dengan kompetensi gitu ya. Sebab sekarang kan banyak orang punya ijazah tapi kompetensinya tidak punya. Ijazah gitu ya S1, S2 bahkan sampai S3, tapi misalnya membuat artikel saja tidak bisa. Nah, itu tidak sejajar dengan KKNI gitu ya, yang harusnya dia sudah ahli, misalnya gitu ya, ahli kalau sudah S2, S3 itu ahli dalam berbagai teori, ahli dalam berbagai praktek, tapi ketika praktek tidak bisa. Nah, ini nanti ke depannya akan tersisihkan gitu ya, akan tersisihkan sehingga ijazah itu nanti boleh jadi tidak lagi menjadi kejaran masyarakat gitu ya, karena ketika nanti sudah tidak dijadikan lagi persyaratan. Kalau sampai sekarang gitu ya masih dijadikan persyaratan ketika mau bekerja, ketika mau melanjutkan pendidikan formal dan lain sebagainya, masih persyaratannya itu adalah ijazah sebelumnya. Jadi belum dilaksanakan secara utuh gitu mengenai KKNI ini. Kemudian ini deskripsi kualifikasinya gitu ya. Jadi di dalam KKNI itu paling tidak gitu ya, paling tidak memuat 4 domain ini. Ada domain keilmuan gitu ya, ada domain pengetahuan, kemudian ada domain keterampilan gitu ya, dan domain yang berkaitan dengan soft skill. Nah, ini semua gitu ya yang ada di lingkaran ini menunjukkan bagaimana kualifikasi seseorang pada level KKNI gitu ya. Tidak perlu saya deskripsikan ya, tidak perlu saya bacakan deskripsinya karena nanti terlalu membosankan lah. Kalau saudara tertarik nanti saudara baca saja. PowerPoint-nya sudah saya kirim ke Paletehan ya, tapi intinya itu ya, inti dari deskripsi kualifikasi ini adalah merefleksikan capaian pembelajaran. Jadi learning outcome gitu ya, learning outcome ini. Nah, ini gitu ya, learning outcome ini nanti yang harus dijadikan acuan di dalam pengembangan kurikulum. Ya, jadi kurikulum berbasis learning outcome gitu ya. Outcome based kurikulum, kurikulum berbasis learning outcome atau pendidikan berbasis learning outcome gitu ya. Itu yang harus bukan yang harus, yang sedang digalakan sekarang. Gitu ya, yang sedang digalakan sekarang baik melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja maupun pembelajaran mandiri. Sehingga yang dijadikan pertanyaan nanti gitu ya kepada para mahasiswa kita setelah mereka lulus, mereka bisa apa gitu ya, mereka bisa apa, kemudian mereka apakah cepat diterima oleh lembaga-lembaga kerja, dunia usaha dan dunia industri, atau bisa cepat mendirikan tempat-tempat usaha, tempat-tempat kerja dan lain sebagainya, itu nanti yang akan dijadikan ukuran keberhasilan kita, gitu ya. Yang akan dijadikan ukuran keberhasilan sebuah perguruan tinggi, terutama dalam membekali para mahasiswanya, gitu ya, membekali para mahasiswanya dengan ini kompetensi ini, gitu ya, kompetensi baik yang sifatnya pengetahuan, gitu ya, ilmu pengetahuan, kemudian pengetahuan praktis, keterampilan maupun sikap, gitu ya, sikap atau karakter yang dimiliki dan yang membentuk pribadi-pribadi para mahasiswa. Itu deskripsinya. Ini penjelasannya ya, penjelasan dari KKNI, ada ilmu pengetahuan, yaitu suatu sistem berbasis metodologi ilmiah untuk membangun pengetahuan melalui hasil-hasil penelitian di dalam suatu bidang pengetahuan, body of knowledge, penelitian berkelanjutan yang digunakan untuk membangun suatu ilmu pengetahuan yang harus didukung
Ya, harus didukung oleh data. Itu intinya, gitu ya, inti dari sebuah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sekarang ini juga sedang digalakan penelitian, gitu ya, penelitian untuk terus, gitu ya, untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan agar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sehingga kita bisa mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain di dalam level global internasional. Demikian juga lulusan-lulusan kita gitu ya bisa bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan lulusan-lulusan dari lembaga-lembaga atau dari universitas-universitas asing. Baik universitas-universitas asing yang ada di Indonesia maupun universitas-universitas asing yang lulusan dari negeri mereka sendiri. Itu intinya gitu ya dari ilmu pengetahuan ini. Kemudian yang kedua pengetahuan, itu ya ini berupa teori ya, penguasaan teori dan keterampilan seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu. Kemudian ada bagian dari KKNI juga ada yang disebut pengetahuan praktis. Ini penjelasan dari yang lingkaran tadi ya, yang lingkaran di atas. Jadi penjelasan yang ini penjelasannya gitu. Jadi pengetahuan praktis. Nanti kalau kurang terdengar ya, kalau panas siang-siang gini, nanti kalau tertarik untuk lebih mendalami lebih lanjut, nanti silahkan dibaca kembali ini PowerPoint-nya untuk nanti kita bisa dijadikan bahan diskusi gitu ya. Baik, nanti bisa di WA kan lah kalau ada yang kurang paham. Nanti diskusi di akhir, tapi belum tentu nanti memecahkan seluruh permasalahannya. Kemudian harus juga memberikan pengetahuan praktis, know-how gitu ya. Jadi tahu bagaimana memecahkan sesuatu. Itu yang disebut dengan pengetahuan praktis. Penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang metodologi dan keterampilan teknis yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu. Jadi pengetahuan praktis atau know-how itu di dalam kaitannya dengan KKNI adalah pengetahuan seseorang untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu intinya ya. Jadi pengetahuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan secara langsung. Kenapa saya tekankan demikian? Sebab banyak orang pinter gitu ya, tapi tidak bisa memecahkan masalah. Gitu ya. Jadi ketika menghadapi masalah dia tidak bisa menggunakan ilmunya, gitu ya. Padahal misalnya sudah lulusan perguruan tinggi. Nah ini makanya melalui KKNI ini diharuskan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis untuk memecahkan setiap masalah yang dihadapi di dalam kehidupan nyata. Gitu ya, sebab hidup ini berangkat dan bergulir dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Semakin banyak memecahkan masalah, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keterampilan. Keterampilan atau skill, yakni kemampuan psikomotorik termasuk manual dexterity dan penggunaan metode, bahan, alat, dan instrumen yang dicapai melalui pelatihan terstruktur, dilandasi oleh pengetahuan atau knowledge atau pemahaman, know-how yang dimiliki seseorang untuk mampu menghasilkan produk atau unjuk kerja yang dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian yang berikut adalah kompetensi apeksi dulu ya, apeksi atau sikap. Jadi ada apeksi atau keterampilan atau skill, kemudian apeksi, sikap. Saya kira tidak perlu dijelaskan ya, kalau ini saya kira kan udah pada insya Allah, kecuali yang non-dik ya, non kependidikan mungkin nanti tolong dibaca lagi yang lulusan non kependidikan, bisa dibaca lagi PowerPoint-nya. Tapi inti dari KKNI itu adalah berisi pengetahuan gitu ya, keterampilan, kemudian sikap. Keterampilannya ada keterampilan yang berkaitan dengan hard skill gitu ya,
dan berkaitan dengan soft skill. Ini kalau saya bacakan khawatir ngantuk gitu ya, apalagi jam segini ini yang saya khawatirkan. Jadi pokoknya saya inti-intinya saja, nanti kalau yang pengen mendalam jadi silahkan dibaca kembali nanti. Nah ini gitu ya, di dalam apa yang tadi 4 poin yang dijelaskan tadi, science, kemudian knowledge, know-how, skill, ini merupakan semuanya harus bersatu dalam affective domain. Apabila mahasiswa sudah menguasai ini, maka dia disebut sebagai mahasiswa yang kompeten atau menguasai kompeten. Dan ini yang harus masuk di dalam capaian pembelajaran, gitu ya. Nah, di dalam salah satu unsur atau salah satu poin kurikulum itu ada yang disebut dengan CP atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu ini isinya, gitu ya. Jadi di dalamnya berisi tentang afektif, kemudian pengetahuan, kemudian pengetahuan praktis dan keterampilan, gitu ya, baik keterampilan praktis maupun keterampilan umum, sehingga dia bisa memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan bisa juga bekerja menerapkan keterampilan yang dimilikinya. Ini deskripsi umum, gitu ya. Jadi yang berikutnya ini deskripsi umum berkaitan dengan ideologi negara dan budaya bangsa Indonesia untuk diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi, dari mulai bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berperan gitu ya sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat temuan orisinal orang lain atau berkaitan dengan plagiarisme. Nah, deskripsi ini gitu ya, sebenarnya ini dijabarkan dari Pancasila. Jadi kalau sekarang ada yang disebut dengan peserta didik atau mahasiswa yang berpancasila, itu ya, Pancasilais. Itu dijabarkan dari setiap sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Ini juga sudah masuk gitu ya, muatan-muatan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila ini sudah dimasukkan di dalam KKNI, sudah masuk di dalam KKNI yang harus diantisipasi dan harus masuk dalam desain kurikulum. Gitu ya. Harus masuk dalam desain kurikulum. Dengan kata lain, pada saat kita mendesain kurikulum, maka harus memasukkan nilai-nilai Pancasila, gitu ya, nilai-nilai dari setiap sila yang ada di dalam Pancasila sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu. Jadi mengajarkan Pancasila tidak harus dalam mata kuliah Pancasila, gitu ya, mengamalkan Pancasila tidak harus dalam mata kuliah Pancasila, tapi semua mata kuliah harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dari setiap sila di dalam Pancasila. Jadi tidak terpisah-pisah, itu yang disebut dengan kurikulum integratif ya, kurikulum integratif yang nanti besok akan dibahas dan didiskusikan bersama Prof Din ya, mengintegrasikan satu sama lain dalam sebuah kurikulum gitu ya, dalam satu kurikulum. Nah, kemudian ini levelnya ya, yang penjelasan tentang level tadi, level KKNI kalau kita membina program sarjana atau diploma 4, maka levelnya berada di level 6. Level 6 pada perjenjangan KKNI dari 1 sampai 9. Bagaimana kemampuan yang harus dimiliki oleh level 6? Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
Ini kemampuan yang harus dimiliki oleh level 6. Kemudian yang kedua, level 6 itu harus menguasai konsep teoritis, bidang pengetahuan tertentu secara umum, dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah-masalah yang prosedural. Ini yang kedua ya, yang kedua yang harus dimiliki oleh sarjana, oleh lulusan sarjana atau diploma 4. Kemudian yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Jadi dia harus bisa bekerja secara mandiri maupun bekerja di dalam kelompok. Itu warna dari sarjana atau diploma 4. Kemudian yang berikut, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Jadi kalau sarjana atau lulus diploma 4 itu dia tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikerjakannya sendiri, tapi dia juga bisa diberi tanggung jawab. Itu ya, bisa diberi tanggung jawab atas pencapaian kerja organisasi. Itu ciri ya, ciri sarjana. Jadi kalau belum bisa melakukan ini, maka dia sebenarnya perlu dipertanyakan kalau dilihat dari segi KKMI. Dan ini sekarang sudah berkembang menjadi indikator kinerja utama, gitu ya, atau IKU. Ada 8 IKU sekarang perguruan tinggi itu, gitu ya, yang saya lihat belum dibahas ya dalam webinar atau dalam diskusi sekarang. Nah, sekarang sudah berkembangnya sudah ke IKU, jadi indikator kinerja utama, gitu ya, dari sebuah perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, gitu ya. Kalau perguruan tinggi swasta hanya menjadi acuan saja, yang diwajibkan adalah LL-Dikti-nya. Kalau kita tidak wajib, hanya mengacu, gitu ya, tetap mengacu, karena nanti tetap yang dijadikan ukuran adalah indikator kinerja utama atau yang disebut IKU itu. Ini level 6, kemudian ini level 7, gitu ya, level 7 termasuk profesi guru. Jadi pendidikan profesi seperti profesi hukum, advokat, dan lain sebagainya, ini levelnya ada di level 7. Kalau dalam pendidikan, gitu ya, karena ada pendidikan ya yang dibina di sana, itu kalau mereka sudah menempuh PPG, maka levelnya level 7. Dan untuk pendidikan guru, gitu ya, sekarang untuk jurusan-jurusan pendidikan, maka tidak bisa hanya sampai lulus S1. Kalau dulu lulus S1 bisa langsung diangkat, gitu ya, karena sudah dengan sendirinya memiliki akta 4. Nah, sekarang ketika akta 4 dihapuskan, maka langkah berikutnya harus menempuh pendidikan profesi guru, sehingga dia sampai calon-calon guru itu, gitu ya, calon-calon guru ini bagi yang dosen-dosen yang ada di FKIP, harus sampai pada level 7 kalau mau diangkat sebagai guru yang profesional, agar dia mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara menyeluruh atau secara komprehensif terhadap kinerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategik organisasi. Kemudian mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisiplin, serta mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategik dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya. Nah, ini level 7 ya. Jadi saya tekankan kembali, level 7 itu kalau misalnya di dalam keguruan ada yang disebut dengan profesi guru. Kedokteran juga, gitu ya, setelah SKED itu harus menempuh lagi, gitu ya, profesi pendidikan profesi dulu, gitu ya, baru nanti dia bisa menjadi dokter. Guru juga sama, hukum juga, pendidikan hukum sama. Jadi sekarang tidak bisa S1 langsung kerja secara profesional, gitu ya. Jadi artinya bisa
bekerja, tapi pekerjaannya belum diakui sebagai pekerjaan profesional. Nah, ini level 8 untuk magister, ya saya kira ini tidak perlu saya bahas. Untuk magisternya hanya ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari yang S1 tadi, gitu ya. Di sini yang saya tekankan yang tanda hitamnya saja. Uraian lainnya hampir sama, gitu ya. Cuman dia misalnya di dalam yang pertama dia harus inovatif dan teruji, gitu ya. Jadi hasil-hasil yang dia kembangkan oleh magister itu harus inovatif dan teruji. Kemudian yang kedua, dalam pemecahan masalah, gitu ya, seorang magister beda dengan seorang sarjana, dia harus mampu menggunakan pendekatan inter atau multidisiplin. Interdisiplin, gitu ya, dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Kalau untuk S1 cukup monodisiplin, gitu ya. Untuk S2 harus mampu pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Serta yang ketiganya gitu ya mampu mengelola riset dan harus mendapat pengakuan nasional maupun pengakuan internasional. Makanya sekarang diwajibkan gitu ya, misalnya setelah dosen-dosen melakukan penelitian itu diwajibkan dimuat dalam jurnal-jurnal internasional. Ini sebenarnya kaitannya dengan ini gitu ya, dengan harus mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Itu makanya harus di publish dalam jurnal-jurnal internasional agar mendapat pengakuan. Itu yang mendapat pengakuan dari masyarakat, baik masyarakat nasional maupun internasional. Ini KKNI level 9 ya, level 9 atau doktor. Jadi mudah-mudahan nanti di Paletehan juga bisa membuka kalau S2 sudah ada belum ya? Paletehan sudah baru mau, Prof. Nah, jadi kalau S2 nanti ini ya didalami ini. Jadi harus inovatif dan teruji, harus mampu memecahkan masalah dengan pendekatan interdisipliner dan multidisiplin. Kemudian harus mendapat pengakuan dari masyarakat baik nasional maupun internasional. Sehingga nanti ya kalau untuk S2 ini diwajibkan hasil tesisnya gitu ya, hasil penelitiannya diwajibkan dalam harus publish dulu di jurnal gitu ya. Tapi mungkin bertahap saja gitu ya, bertahap saja. Misalnya apakah jurnal kampus dulu gitu ya, kemudian ya lama-lama harus diwajibkan gitu ya, harus diwajibkan. Jadi syarat itu gitu ya, syarat setiap pendidikan itu jangan monoton gitu ya, dari tahun ke tahun begitu-begitu saja. Jadi syarat setiap pendidikan harus terus kita tingkatkan. Misalnya awal-awal gitu ya cukup publish dalam jurnal kampus atau jurnal online kampus. Kemudian berikutnya dalam jurnal nasional gitu ya. Selanjutnya dalam jurnal internasional. Kemudian kalau sudah bagus juga tingkatkan lagi misalnya harus di Scopus gitu ya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini nanti akan mendongkrak gitu ya, akan mendongkrak akreditasi kampus dan akan mendongkrak kualitas kampus ketika mahasiswa maupun lulusan-lulusannya banyak diakui oleh masyarakat. Nah, kalau ini level doktor ya, level doktor di sana sudah belum ya? Kalau untuk doktornya nanti ini bolehlah nanti kerjasama ya. Kita sedang membuat juga 3 program doktor di Universitas Langlang Buana. Nanti kalau sudah jadi bisa mengadakan kerjasama. Kalau S2-nya sudah banyak di Unla, di Uninus juga sudah banyak. Kalau S3-nya masih terbatas. Nah bedanya gitu ya, bedanya dengan S1 dan S2 untuk yang mengembangkan pengetahuan dalam level doktor itu harus menghasilkan karya yang kreatif, original, dan teruji. Nah, makanya itu ya karyanya untuk dokter itu disertasinya juga kalau bisa harus dicurnitin gitu ya, dites curnitin, jadi jangan sampai banyak plagiatnya.
Kalau S1, S2 ya mungkin misalnya levelnya yang masih merah atau masih kuningnya bisa sampai S1, mungkin misalnya bisa sampai 40. S2 25 atau 20, S3 itu harus di bawah 10 gitu ya. Misalnya itu contohnya. Jadi contoh ada peningkatan. Kemudian untuk yang memecahkan masalah-masalah sains, teknologi, dan seni ini menggunakan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, hampir sama dengan S2 tadi, tapi lebih ditekankan kembali, gitu ya, lebih ditekankan kembali dan lebih digarisbawahi lagi. Serta level S3 atau level doktor itu harus mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Ini untuk level doktor. Jadi nanti kalau sudah membuka program doktor, ya disertasinya atau bahkan sebelum disertasi harus sudah membuat artikel, gitu ya, membuat artikel yang dipublish secara bertahap dalam sebuah jurnal internasional. Dari satu disertasi atau satu tesis itu bisa 3-4 artikel ya, dari mulai awal proposal, pendahuluan, kemudian metodologi sampai di akhir, dan diakhiri dengan rekomendasi atau model, itu bisa sampai 4 gitu ya, bisa sampai 4 artikel, dan itu harus bertahap ya. Sekarang arahnya ke sana gitu ya, sekarang arahnya ke sana. Saya tidak tahu nanti ke depannya pengakuan ini gitu ya. Sebab persaingan di dunia global ini sekarang adalah adanya pengakuan, dan pengakuan itu gitu ya. Sekarang pengakuan dalam digital, gitu ya, dalam digital. Seperti yang kemarin saya peroleh misalnya dari lembaga pengindeks gitu ya. Itu dasarnya adalah Google Scholar gitu ya. Jadi Google Scholar seseorang disitasi oleh berapa banyak gitu ya. Nah, itu yang disetarakan dengan sebagai pengakuan. Jadi ukurannya begitu gitu ya. Jadi ketika karya seseorang diakui oleh masyarakat, salah satu cirinya karena mungkin masih banyak ciri yang lain. Sebentar, ini agak keselak. Jadi salah satu ciri pengakuan masyarakat atau pengakuan dunia terhadap seseorang sarjana, magister atau doktor adalah dengan mensitasi, gitu ya, dengan mensitasi karyanya. Semakin banyak sitasi, gitu ya, maka semakin banyak dia menunjukkan bahwa dia diakui keilmuannya oleh masyarakat. Nah, sekarang banyak pengindeks itu ya, ada pengindeks Google Scholar, kemudian ada Sinta, ada Scopus, ada Copernicus, dan lain sebagainya. Itu harus dipelajari gitu ya oleh para dosen agar tidak tertinggal gitu ya. Jadi jangan sibuk ngajar sekarang itu ya. Jangan sibuk ngajar, bahkan sekarang yang lebih terbuka lagi gitu ya. Semakin banyak dosen ngajar di luar, itu semakin bagus perguruan tinggi. Itu yang sekarang jadi ukuran ya. Jadi dosen yang banyak diakui di luar, yang banyak ngajar keluar, itu harus diberikan peluang dan diberikan kesempatan. Sebab di dalam indikator kinerja utama, itu ya, salah satu indikatornya adalah dosen yang berkinerja di luar kampus, gitu ya. Baik di kampus lagi maupun di dunia usaha dan di dunia industri. Itu sekarang yang dijadikan ukuran. Jadi mengamalkan ilmunya tidak sebatas di kampus sendiri gitu ya, tapi di kampus orang lain atau di dunia usaha dan di dunia industri. Nah, ini hanya pemetaan saja ya, pemetaan untuk kedepannya. Ke depan, yang dikatakan ke depan juga sebenarnya kita masih bingung ya, karena kalau di analisis dari lahirnya KKNI tahun 2010 gitu ya, dan ditegaskan dalam peraturan pemerintah tahun 2012
Maka yang dinamakan ke depan itu ya sekarang, gitu ya. Sekarang harusnya sudah diterapkan, gitu ya. Nah, tapi kan kelemahan di kita seringkali kita sibuk dengan konsep, gitu ya, sibuk dengan ngurus konsep, lupa menerapkan, gitu ya, lupa implementasi. Nah, ini sampai sekarang terus saja yang dibolak-balik adalah konsepnya, gitu ya, tidak dipantau bagaimana kondisinya di lapangan, tidak dipantau bagaimana dampaknya di lapangan. Jadi terlalu banyak yang pinter, gitu ya, di Indonesia itu terlalu banyak yang pinter urusan konsep, gitu ya, tapi tidak cerdas urusan implementasi. Jadi ketika disuruh menerapkan, gitu ya, tidak bisa. Jadi kalau konsepnya rata-rata bisa, gitu ya. Tapi ketika disuruh menerapkan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang bisa. Gempa juga begitu ya, ahli ilmu gempa itu sudah banyak lulusan-lulusan gitu ya yang ahli gempa. Tapi ketika disuruh mengkaji, memecahkan masalah bagaimana agar gempa ini tidak terjadi lagi gitu ya, tidak ada seorang pun yang bisa ternyata kan gitu ya. Bukan tidak ada, barangkali belum terdeteksi ya, karena banyak sebenarnya di kita ahli gempa sudah banyak. Nah, ini pemetaannya gitu ya. Jadi kedepannya diharapkan gitu ya terjadi linearitas antara pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan dengan posisi-posisi kerja gitu ya. Baik di dalam lembaga-lembaga pemerintah maupun di dalam dunia usaha dan dunia industri. Sehingga kompetensi yang dimiliki sesuai dengan level KKNI itu betul-betul gitu ya sesuai dengan posisinya pada saat bekerja. Gitu ya, itu inti dari tayangan yang ini. Kemudian yang berikut ini masih gambaran juga penjelasan dari yang tadi ya, yang ini. Ada pengakuan sebentar. Yang saya pilih yang perlunya saja ya, ini karena ini di beberapa kali dipaparkan. Ada pengakuan gitu ya, ada pengakuan pembelajaran lampau. Nah, di dalam kaitannya dengan KKNI juga gitu ya, ada pengakuan-pengakuan terhadap kompetensi-kompetensi yang telah dimiliki oleh seseorang gitu ya, berdasarkan hasil-hasil pelatihan maupun berdasarkan hasil belajar otodidak secara mandiri gitu ya. Baik misalnya melalui pelatihan-pelatihan secara daring kalau sekarang gitu ya, maupun pelatihan-pelatihan secara luring. Nah, mudah-mudahan gitu ya pengakuan-pengakuan yang dilakukan secara maksimum itu juga ditunjukkan dengan amalan-amalan kompetensinya gitu ya. Artinya setelah diakui gitu ya, ijazah, sertifikat, pelatihan dan lain sebagainya, setelah diakui maka mudah-mudahan gitu ya di dalam prakteknya betul-betul bisa menunjukkan keprofesionalannya. Ini contohnya gitu ya, misalnya yang lulusan SMA tapi dia bisa mengikuti pelatihan seperti praktek pengalaman lapangan, maka maksimal bisa sampai diakui sampai seperti lulusan D2. Kemudian lulusan D1 ditambah dengan pengalaman praktek pengalaman lapangan bisa diakui sampai seperti lulusan D3. Pengakuan ini terutama pengakuan di dalam posisi pekerjaan ya nantinya, di dalam posisi pekerjaan. Kemudian yang paling tinggi pengakuan itu adalah S1 tambah praktek pengalaman lapangan atau tambah pengalaman masa lampau gitu yang dimilikinya, itu bisa diakui setara dengan pendidikan profesi atau setara dengan S2 atau S2 terapan. Cuman di dalam pemaparan KKNI ini belum ada pengakuan yang selevel doktor ya. Walaupun ada doktor honoris causa, bahkan sekarang ada profesor honoris causa gitu ya, profesor honoris causa yang sekarang sedang
dilakukan pengkajian secara terus-menerus, apakah nanti betul-betul di dalam pengamalannya gitu ya bisa sesuai dengan levelnya masing-masing. Ini juga masih pemetaan ya, masih pemetaan konsep, ini juga masih multi entry dan multi exit gitu ya. Jadi intinya melalui KKNI ini bisa multi entry dan bisa multi exit. Artinya yang masuk dalam suatu lembaga pendidikan tertentu itu tidak harus linear gitu ya. Jadi bisa dari jurusan apa saja, yang penting satu level. Begitupun nanti keluarnya gitu ya, keluarnya apalagi kalau sudah merdeka belajar gitu ya. Setiap mahasiswa bisa belajar 2 semester di luar kampus, itu bisa belajar yang lain-lain di luar prodinya gitu ya. Jadi tidak harus linear dengan prodi. Nah, ini yang disebut dengan multi exit gitu. Jadi nanti keluarannya juga memiliki keterampilan yang beragam. Sehingga ketika bekerja gitu ya tidak hanya bisa memecahkan masalah-masalah dalam bidang keilmuannya. Dia juga nanti harus bisa memecahkan masalah-masalah yang muncul secara beragam di dalam pekerjaan maupun yang muncul di masyarakat gitu ya, karena sekarang banyak masalah yang muncul tiba-tiba gitu ya dan tidak bisa dipecahkan dengan segera. Nah, dengan KKNI ini sebenarnya itu sudah disiapkan gitu ya, sudah disiapkan lulusan-lulusan yang siap menghadapi berbagai masalah ketika dia sudah terjun ke dunia kerja dan ketika dia sudah terjun ke masyarakat. Di dalam KKNI juga ini perlu ada suatu sistem penjaminan mutu ya. Suatu sistem penjaminan mutu yang bertugas nanti untuk memberikan jaminan terhadap mutu gitu ya, terhadap mutu yang dihasilkannya baik terhadap masyarakat gitu ya maupun ke dalam secara internal. Gitu ya, sehingga di dalam penjaminan mutu itu ada yang disebut dengan audit mutu internal dan audit mutu eksternal atau yang disebut dengan akreditasi. Ini harus ada pembicaraan tersendiri gitu ya kalau tentang sistem penjaminan mutu gitu ya, nanti karena memerlukan waktu yang cukup panjang sebab pembahasannya harus sampai pada PPEPP. Jadi saya hanya menekankan saja bahwa yang berkaitan dengan penjaminan mutu ini ada yang disebut dengan mutu internal, dengan audit mutu internal. Terhadap apa yang diaudit adalah pencapaian standar gitu ya, implementasi dan pencapaian standar sama gitu ya. Yang audit mutu eksternal juga, akreditasi juga sama, yang di audit yang diakreditasi adalah standar yang penerapan standar yang telah ditetapkan dan pencapaiannya dengan tahapan PPEPP gitu ya, dari mulai penetapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, ini yang harus terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan sehingga terwujud apa yang disebut sistem penjaminan mutu. Baik sistem penjaminan mutu internal maupun sistem penjaminan mutu internal gitu ya, yang nantinya akan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas yang dengan sendirinya akan berimbas pada kualitas perguruan tinggi gitu ya, dengan akreditasi yang dimilikinya. Dan akreditasi juga sekarang sudah berubah ya, tidak lagi akreditasi A, B, C gitu ya, tapi ada akreditasi unggul, akreditasi sangat baik, dan akreditasi baik. Jadi itu harus dipahami ya, ini kaitannya dengan penjaminan mutu, harus dipahami terutama oleh para prodi. Syukur kalau sistem penjaminan mutunya sudah berjalan, terutama perubahan akreditasi yang sekarang sedang berlangsung di kementerian ya. Jadi sekarang sudah berubah dari akreditasi yang tadinya akreditasi A, B, C dan tidak terakreditasi. Sekarang kualifikasi akreditasi itu ada yang unggul gitu ya, itu yang paling tinggi, kemudian sangat baik gitu ya, tapi tidak bisa disamakan misalnya unggul gitu ya, unggul
Unggul itu tidak sama dengan A, tapi A plus. Gitu. Jadi A tapi plus. Kemudian sangat baik itu hampir sama dengan B, tapi B-nya B plus. Gitu. Jadi ada tambahan, makanya ada yang disebut dengan sekarang yang disebut dengan ISK. Jadi yang sudah terakreditasi lama itu yang mengusulkan untuk mendapat pengakuan akreditasi baru itu kalau tidak melalui proses akreditasi baru harus melalui ISK gitu ya, indikator suplemen kompetensi. Jadi mengajukan kelayakan gitu ya, kelayakan dengan menunjukkan kompetensi-kompetensi tertentu untuk mendapatkan pengakuan gitu ya. Demikian halnya yang C gitu ya. Jadi sekarang ada akreditasi baik, itu baik itu adalah C plus gitu ya. Jadi C plus plus dengan indikator suplemen kinerja. Jadi ada perubahan gitu ya, ada perubahan pada sistem akreditasi ini yang harus dipelajari oleh lembaga penjaminan mutu atau sistem penjaminan mutu beserta para kaprodi ya. Jadi para kaprodi harus paham betul kaitannya dengan sistem penjaminan mutu ini. Kemudian nanti melengkapi database-nya yang berbasis digital. Jadi kalau sekarang belum misalnya belum berjalan dengan baik sistem penjaminan mutunya, paling tidak dari sekarang harus sudah disiapkan database sistem digital. Sehingga setiap kegiatan dosen bisa di database-kan gitu ya, ada datanya, ada bukti fisiknya. Sehingga ketika kita dituntut untuk melaksanakan PPEPP sesuai dengan sistem penjaminan mutu, kita sudah bisa melakukan penetapan, pelaksanaan, kemudian evaluasi secara terus-menerus, dan pengendalian serta peningkatan. Dan di ujungnya nanti diharapkan terjadi perbaikan yang berkesinambungan. Ini merupakan tanggung jawab lembaga penjaminan mutu gitu ya, atau unit-unit penjaminan mutu apapun namanya gitu ya, yang penting dia bertanggung jawab terhadap mutu perguruan tinggi yang dikelolanya. Di sana apa penjaminan mutu namanya? LPM, Bro. Penjaminan mutu. Lembaga penjaminan mutu ya, LPM. Nah, ini LPM ini di sini ya harus betul-betul bertanggung jawab terhadap sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal serta mengembangkan ya, termasuk LPM juga bertanggung jawab untuk mengembangkan standar-standar gitu ya, dari standar perguruan tinggi ke standar universitas ya, ke standar universitas beserta mengembangkan SOP-SOP-nya gitu ya. Kemudian juga menerapkan PPEPP dalam setiap kegiatan. Dan yang paling penting lagi gitu ya, menempatkannya atau menyimpannya dalam bentuk database secara digital ya, secara digital. Kalau dari digital mau dibuat manual itu lebih mudah. Tapi kalau dari manual ke digital nanti susah mencari-carinya gitu ya, bertumpuk-tumpuk nanti susah. Jadi lebih baik mulai dari digitalisasi. Mulai sekarang mulailah dengan digitalisasi gitu ya. Jadi setiap dosen gitu ya di arsipkan dalam database sehingga nanti mudah baik untuk melakukan sistem penjaminan mutu internal maupun sistem penjaminan mutu eksternal. AMI-nya sudah berjalan, ini dari penjaminan mutu ikut tidak? Sudah berjalan. AMI sudah berjalan. Sudah, Bro. Berarti sudah. Bagus ya. Kalau sudah AMI ya minimal setahun 2 kali kan gitu ya melakukan AMI. Kalau sudah berjalan kalau sudah berjalan bagus gitu ya. Setahun sekali, tapi lebih bagus lagi kalau setahun 2 kali gitu ya. Sehingga ketika nanti mau dilaksanakan AME gitu ya, audit mutu eksternal oleh ban akreditasi, itu tinggal membuka data-data yang ada di dalam AMI. Jadi kalau bagus AMI-nya nanti insya Allah bagus juga AME itu. Jadi ada AMI itu ya, audit mutu internal, ada AME audit mutu eksternal yang dilakukan oleh badan akreditasi, kemudian yang nantinya berimbas pada akreditasi gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti semua sudah terakreditasi.
Satu prodi baru yang belum Prof. Iya, Lagi jadi proses. itu banyak ya. Jadi kunci di sini ya, kunci penjaminan mutu. Jadi harus menjadi kunci ya, harus lebih ditekankan karena kurikulum juga nanti tetap harus mengacu pada penjaminan mutunya, dan ini yang langsung menentukan ya. Jadi menentukan nanti dari penjaminan mutu itu kan ada penataan kurikulum, ada penataan dosen gitu ya, ada penataan tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Ini semuanya dimulai dari AMI ya, audit mutu internal. Jadi silahkan dipetakan secara keseluruhan gitu ya, agar ketemu di mana kelemahannya dan di mana kekuatannya gitu ya, serta strategi-strategi apa yang harus dilakukan gitu ya, agar Universitas Paletehan ini nanti bisa bersaing gitu ya, bisa cepat lari lah gitu ya, bisa cepat lari, harus dipetakan terlebih dahulu oleh tim lembaga penjaminan mutu. Kemudian ini kalau ke bawahnya ini yang berkaitan dengan LPTK ya, arah LPTK ini diharapkan LPTK ini menjadi barometer sebenarnya gitu ya, menjadi barometer dalam penerapan KKNI. Arahnya mau kemana gitu ya, kemudian apa peran yang akan dimainkan oleh lulusan LPTK, terutama tadi karena ada jurusan pendidikan ya, pendidikan bahasa Inggris itu, nanti arahnya mau kemana. Jika perannya sudah ditentukan gitu ya, maka yang pertama kemampuan apa yang perlu mereka kuasai agar dapat berperan di masyarakat dengan baik. Tentukan learning outcome-nya apa. Jika learning outcome sudah ditentukan, maka pembelajaran, isi dan cara pencapaiannya dilakukan seperti apa. Ini yang harus dipikirkan gitu ya, kaitannya khusus dengan kurikulum LPTK. Kemudian ini rambu-rambu ya, rambu-rambu yang harus dipenuhi dalam setiap jenjang, perlu membedakan mana learning outcome. Ini sekaligus ya. Jadi sekaligus saya menganalisis struktur kurikulum yang dikirim, jadi tidak saya analisis satu persatu. Nah, di situ kan learning outcome sudah ada ya. Dan saya kira learning outcome sudah sesuai ya, CPL-CPL-nya. Jumlah SKS 144 sudah sesuai dengan tuntutan ya. Hanya kaitannya dengan SKS itu sepertinya apakah dilakukan analisis terhadap isi gitu ya, terhadap isi ruang lingkup dan urutan dari setiap materi yang disampaikan dalam mata kuliah, atau hanya dikira-kira saja. Nah, itu harus dijadikan bahan evaluasi. Yang jelas itu yang dikirim ke saya, struktur kurikulum sudah bagus gitu ya, sudah bagus secara umum, tapi ketika melihat angka-angka di dalam SKS ya, angka-angka di dalam SKS itu masih tampak seperti gitu ya, atau dicurigai itu tidak dilakukan berdasarkan analisis isi atau tidak dilakukan berdasarkan analisis konten, sehingga hampir rata itu ya, hampir rata SKS-nya itu hampir rata 2 aja gitu. Nah, jadi itu harus dicek kembali gitu ya, apa betul itu SKS-nya 2 misalnya gitu ya untuk mata kuliah itu, atau jangan-jangan 3 gitu ya. Nah, ini saja hasil yang dapat saya sampaikan, tapi secara umum itu sudah bagus ya, sudah memuat aspek-aspek yang diperlukan dalam sebuah kurikulum. Kalau bisa memang diadakan pemetaan secara khusus gitu ya, dari mulai visi dan misi universitas. Jadi dipetakan gitu ya dalam sebuah kurikulum, kemudian diturunkan ke visi dan misi fakultas, kemudian turun ke visi dan misi prodi, dikembangkan rencana pembelajaran semester, dan dikembangkan rencana pembelajaran untuk setiap pertemuan atau untuk beberapa pertemuan.
Jadi sekali lagi gitu ya, yang kaitannya dengan analisis. Ini jamnya sudah masuk jam analisis ya, kalau sampai jam 2 kan jam 2 pemaparan KKNI ya, dilanjutkan dengan analisis. Nah, jadi analisis saya untuk SKS ini juga sekarang sudah berubah gitu ya. Jadi jam SKS ini bukan jam belajar gitu ya, tapi jam praktek. Nah, karena sekarang kalau kita kaitkan dengan Merdeka Belajar gitu ya, maka ada praktek yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa dalam setiap mata kuliah. Kemudian gitu ya, di samping tadi SKS-nya rata-rata 2 gitu semua, padahal itu dipetakan ada 3 poin ya, ada teori, praktek, dan lapangan. Apakah semua mata kuliahnya, apakah semua teori semua kecuali tesis gitu ya, tesis yang diloncatkan ke lapangan. Yang lainnya sepertinya kan teori semua gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan Merdeka Belajar, nanti dikaji kembali, kemudian kaji kembali ruang lingkup dan urutan materi dari setiap mata kuliah itu, agar ketemu SKS. Jadi ketika kita memetakan SKS, gitu ya, dikaji dulu ruang lingkup mata kuliah itu dari mana ke mana, urutannya dari mana ke mana, kemudian muatannya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, bobotnya di mana. Nah, dari situ baru kita menentukan berapa SKS-nya. Kemudian dalam setiap SKS juga, gitu ya, tidak akan ada kegiatan tatap muka, ada kegiatan terstruktur, dan ada kegiatan mandiri. Itu juga harus diperhitungkan dalam menentukan bobot SKS. Meskipun di dalam pelaksanaannya gitu ya hanya kegiatan tatap muka dan sebagian terstruktur, yang mandiri itu mungkin belum dideteksi, hampir di seluruh perguruan tinggi ya belum mendeteksi kegiatan mandiri mahasiswa itu apa saja dalam kaitannya dengan sistem SKS, sehingga kita baru bisa menentukan besaran SKS. Nah, kemudian waktu studi minimum gitu ya, waktu studi minimum juga ini harus tentukan, apakah misalnya ditebak saja S1 4 tahun. Sekarang diperbolehkan ya, 3,5 tahun, lulus 3,5 tahun bagi mahasiswa yang cerdas, sekarang diberikan kesempatan untuk bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun. Bahkan semakin cepat lulus, semakin bagus gitu ya, asal tidak kurang dari, untuk S1 tidak kurang dari 3,5 tahun itu ketetapannya. Kemudian mata kuliah wajib untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum, yaitu seperti MKWU ya, mata kuliah wajib umum, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, saya kira semuanya sudah ada. Kemudian proses pembelajaran, nah ini di dalam struktur itu ke depannya nanti harus menggambarkan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa melakukan apa? Itu ya, mahasiswa melakukan apa? Dan sekarang diwajibkan dengan base project, gitu ya, project based learning dan kasus based learning. Itu yang diwajibkan dalam kurikulum Merdeka Belajar dan dalam indikator kinerja perguruan tinggi. Kemudian akuntabilitas asesmen, gitu ya. Jadi sekarang penilaiannya berbasis asesmen langsung, gitu ya, asesmen lapangan maupun asesmen kinerja. Dan di sini dikatakan perlunya diploma suplemen atau surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip. Jadi di samping ijazah dan transkrip ada surat keterangan pendamping ya, yang disebut dengan SKPI, itu juga harus disiapkan. Belum ya? Belum ada SKPI kan? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oh, sudah. Berarti bagus lah kalau sudah ada SKPI. Memang sudah diberikan. Alhamdulillah sudah. Kalau sudah berarti bagus ya. Jadi ini yang secara keseluruhan. Jadi mahasiswa setelah lulus di samping memperoleh diploma atau ijazah gitu ya,
dia juga memperoleh apa yang disebut dengan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Isinya ya saya tidak melihat SKPI-nya, tapi isinya rata-rata yang saya kaji itu masih terlalu umum gitu ya, bisa jadi apa, bisa jadi apa. Ini isinya harus berisi kompetensi-kompetensi, terutama kompetensi praktis gitu ya. Kompetensi praktis itu misalnya bisa nambal ban, itu kompetensi praktis gitu ya. Bisa mengoperasikan, mengukur tensi kalau kedokteran misalnya gitu ya. Kalau bahasa Inggris, kalau misalnya bahasa Inggris bisa mendampingi bule gitu ya. Nah, itu praktis. Jadi langsung gitu ya, yang langsung bisa dipraktekkan. Ini yang disebut dengan SKPI. Jadi jangan isinya masih sama seperti transkrip gitu ya, yang terlalu umum belum bisa langsung dipraktekkan. Jadi yang perlu saya tekankan gitu ya, SKPI itu nanti isinya berupa keterampilan-keterampilan praktis yang memang bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah secara langsung. Itu kemudian ini kalau ini dasar hukum saja saya kira kita tidak perlu kaji ya kalau dasar hukum. Kemudian dasar hukumnya Undang-Undang Sisdiknas pasal 4 ini teori lah, tidak perlu di ini. Tentang kurikulum juga penekanan ya, ini penekanan yang harus ditekankan di dalam kurikulum Bapak dan Ibu, harus menekankan peningkatan iman dan takwa dan harus betul-betul dicek, dideteksi ya, peningkatan akhlak. Jadi jangan sampai ada mahasiswa yang IPK-nya tinggi tapi iman dan takwanya rendah, akhlaknya rendah gitu ya. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat, kemudian tuntutan dunia kerja, artinya dia memiliki keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan yang dituntut oleh dunia kerja. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini juga harus diperhatikan gitu ya di dalam sebuah kurikulum, bahwa kurikulum itu harus fleksibel gitu ya, kurikulum itu harus fleksibel, harus terus-menerus dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta dinamika perkembangan global. Jadi apa yang dibutuhkan dalam dunia global ini juga harus diperhatikan, karena dalam kondisi sekarang tidak menutup kemungkinan lulusan-lulusan kita itu bekerja di negara-negara yang lain gitu ya, dalam konteks global internasional, dengan tetap menekankan pada persatuan nasional gitu ya. Jadi act locally, think globally. Nah, kurang lebih begitu ya. Act locally, think globally itu yang harus dimiliki oleh lulusan. Ini hanya bagan analisis gitu ya, bagan analisis saja. Nanti ini kaitannya akan dikaji oleh Propdin besok gitu ya, yang tentang integrasi ini, bagaimana mengintegrasikan antara proses, kemudian sumber daya dan sentuhan-sentuhan TIK yang harus dimotori oleh kepemimpinan yang kokoh. Itu juga bagian dari KKNI, ini insya Allah akan dikaji besok oleh Propdin ya, akan dikaji lebih lanjut, tapi kita sudah saya ungkapkan sekarang. Ini harapan-harapan ya, harapan-harapan dari kementerian dan dari berbagai pihak terhadap KKNI ini. Yang pertama, itu ya, khususnya terhadap LPTK menjadi cermin pendidikan bagi prodi yang lain sebagai ibu pendidikan karakter. Jadi untuk saudara, dosen-dosen yang di jurusan-jurusan pendidikan atau yang di LPTK itu saudara harus memberi contoh ya, baik dosen maupun mahasiswanya harus memberi contoh dalam kaitannya dengan karakter kepada jurusan-jurusan lain maupun kepada mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen lainnya. Ini untuk yang jurusan terutama bahasa Inggris tadi ya, bahasa Inggris. LPTK-nya ada berapa jurusan? FKIP. Oh, FKIP, oke. Satu, Prof. Bahasa Inggris saja ya? Iya, betul. Nah, jadi walaupun bahasa Inggris ya tetap harus bahasa Inggris yang berkarakter gitu. Jadi harus
memiliki karakter yang baik, yang jadi cermin dan contoh bagi jurusan yang lain. Kemudian menjadi sumber penghasil SDM unggul dalam pendidikan. Jadi harus mampu menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang unggul. Dan membuka diri terhadap perubahan dan berorientasi pada masa depan. Itu lulusan-lulusan dari FKIP, ya lulusan dari bahasa Inggris tadi, pendidikan bahasa Inggris, mereka harus membuka diri terhadap perubahan dan selalu berorientasi pada kebutuhan masa depan. Nah, LPTK itu harus mau, mampu, dan menghasilkan pendidik yang tangguh, kreatif, dan penular kebaikan untuk mencapai kemuliaan generasi masa depan. Itu yang terutama yang bahasa Inggris ya, yang berkaitan dengan LPTK. Nah, paparan berikutnya ini mengkaji tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Jadi saya sengaja mengangkat ini untuk menekankan kembali dan mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, khususnya para dosen ya dan para pimpinan Universitas Paletehan, bahwa di dalam fungsi pendidikan nasional itu, gitu ya, ini sudah ditekankan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya di sini ingin menekankan kembali ini yang ditanda merah, gitu ya. Jadi nanti tolong cek apakah mahasiswa kita itu sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, gitu ya, dan perkembangan zaman. Kemudian apakah memiliki watak-watak yang baik, gitu ya, karakter-karakter yang baik. Artinya walaupun pinter tetap sopan, gitu ya, tetap santun. Ini juga harus dicek, gitu ya. Karena sekarang banyak yang pinter tapi tidak memiliki watak yang atau karakter yang baik. Kemudian berkaitan dengan mencerdaskan, gitu ya. Jadi mereka harus cerdas, terutama dalam hidup berbangsa dan bernegara, gitu ya. Bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, gitu ya, bisa bersinergi dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita tekankan kembali di dalam pendidikan dan pembelajaran atau di dalam perkuliahan. Demikian halnya di dalam tujuan ya. Ini di dalam tujuan pendidikan nasional, saya ingin menekankan kembali poin intinya, gitu ya. Jadi buku saya tidak mau mengajarkan Bapak dan Ibu tentang tujuan pendidikan nasional, tapi ini mengingatkan kembali. Jadi sama-sama mengingatkan bahwa di dalam tujuan pendidikan nasional itu ada 3 poin inti paling tidak ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Kalau 3 fungsi, 3 tujuan ini berjalan dengan baik, maka dengan sendirinya korupsi atau koruptor-koruptor itu akan berkurang, bahkan akan hilang, gitu ya. Sebab koruptor-koruptor itu adalah orang-orang yang kurang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kurang atau bahkan tidak berakhlak mulia, dan kurang atau bahkan tidak bertanggung jawab. Jadi ini harus kita tekankan kembali ya, terutama dalam rangka menyiapkan pendidikan anti korupsi sehingga lulusan-lulusan kita itu betul-betul nanti setelah lulus tidak terlibat lagi korupsi. Sebab sekarang banyak sekali gitu ya koruptor-koruptor itu justru koruptor-koruptor terdidik gitu ya, lulusan-lulusan dari berbagai lembaga pendidikan, bahkan alumni-alumni dari berbagai pesantren. Gitu ya. Jadi boleh jadi ya ininya gitu ya yang di tanda merah ini yang harus dicek kembali, yang harus ditekankan kembali. Jadi bukan hanya di permukaan, gitu ya, bukan hanya di permukaan. Ini gambaran gitu ya, gambaran tentang kondisi pembelajaran atau kondisi perkuliahan yang terjadi di berbagai kampus, di berbagai lembaga pendidikan. Kebanyakan menyakitkan mahasiswa atau menyakitkan peserta didik, gitu ya. Misalnya belajar manajemen seperti jarum suntik yang besar yang disuntikan ke dalam tubuh mahasiswa atau tubuh peserta didik.
Belajar bahasa Inggris juga demikian, gitu ya. Belajar matematika juga demikian. Intinya, gitu ya, pembelajaran itu kebanyakan menyakitkan mahasiswa, gitu ya, yang dirasakan oleh mahasiswa. Dan itu harus diubah, gitu ya. Harus dilakukan perubahan bagaimana caranya agar pembelajaran atau perkuliahan yang berbasis KKNI itu berlangsung secara menyenangkan. Cara mengubahnya bagaimana? Gitu ya, cara mengubahnya berubah dari teacher center learning ke student center learning, gitu ya. Jadi berubah dari pembelajaran yang berfokus kepada dosen ke pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa. Jadi gambarannya jangan seperti yang gambar yang ke kiri ini, gitu. Jadi seperti mengisi di pom bensin, gitu ya, mengisi mobil di pom bensin, diisikan di sejumlah pengetahuan. Tapi bagaimana mahasiswa itu berselancar, itu seperti pada gambar yang ini, berselancar untuk membentuk dirinya melalui berbagai pengalaman. Makanya dari gambaran ini, gitu ya, dari perubahan ini, pemerintah meluncing Merdeka Belajar, gitu ya. Merdeka Belajar itu ya dasarnya perubahan ini, gitu. Jadi student center learning, belajar berdasarkan kebutuhan dan karakteristik mahasiswa. Ini perubahan yang harus dilakukan, perubahan pola pikir ya, agar KKNI itu bisa terlaksana dengan baik, maka perlu perubahan pola pikir dari filsafat atau dari pemikiran-pemikiran behavioristik menuju pemikiran-pemikiran yang konstruktivistik. Dari berpusat pada guru atau berpusat pada dosen, ubah agar pembelajaran itu ada perkuliahan itu berpusat pada siswa atau berpusat pada mahasiswa. Dari yang hanya satu arah, berusaha untuk interaktif. Dari yang terisolasi, membangun jejaring. Kemudian dari yang tadinya mahasiswa pasif menjadi aktif, gitu ya, untuk melakukan penyelidikan. Dari yang maya atau yang abstrak berubah ke konteks dunia nyata. Tapi yang ini nampaknya agak sulit ya direalisasikan karena sekarang data COVID bertambah lagi. Dan data COVID ini bertambahnya setiap menjelang tahun ajaran baru, gitu ya. Itu yang harus diteliti dan dijadikan tanda tanya, gitu ya. Kenapa setiap menjelang tahun ajaran baru ketika mau dimulai luring data COVID-nya bertambah, gitu ya. Ini yang jadi bahan pertanyaan. Dari yang pembelajaran yang sifatnya pribadi menuju pembelajaran yang berbasis tim atau teamwork, gitu ya. Itu yang harus diubah. Dari yang luas, jadi segala macam materi disampaikan, dipelajari oleh peserta didik atau oleh mahasiswa, menuju perilaku khas yang memberdayakan kaidah keterikatan. Jadi ada keterikatan dengan kompetensi. Dari simulasi rasa tunggal, hanya beberapa panca indera yang terlibat di dalam pembelajaran berubah atau harus diubah menuju stimulasi ke berbagai penjuru yang bisa melibatkan seluruh panca indera di dalam perkuliahan. Makanya yang direkomendasikan, gitu ya, adalah pembelajaran yang atau perkuliahan yang berbasis proyek dan perkuliahan yang berbasis kasus. Kemudian dari alat tunggal, gitu ya, whiteboard yang kita gunakan hanya kebanyakan whiteboard. Kalau pada saat luring menggunakan multimedia, gitu ya. Jadi menggunakan berbagai sumber belajar sehingga peserta didik bisa belajar dari berbagai sumber. Nah, jadi kalau sekarang misalnya yang alat tunggal itu misalnya hanya Zoom saja, gitu ya. Ini jangan cukup di Zoom. Jadi bagaimana kita mendayagunakan Facebook, bagaimana kita mendayagunakan Instagram, bagaimana kita mendayagunakan YouTube dan lain sebagainya, gitu ya, agar mahasiswa bisa belajar dari berbagai sumber secara menyenangkan. Juga harus diubah dari yang tadinya hubungannya satu arah, gitu ya, menjadi kooperatif atau bekerja sama antara dosen dengan mahasiswa. Nah, apabila ini sudah dipraktekkan, maka akan tercipta
standar proses, gitu ya, standar proses sesuai dengan standar proses pendidikan dan pembelajaran, belajar menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Dari gambar ini, kira-kira ada yang mau bicara lah, tidak saya saja bicara, ini terakhir. Paparan terakhir, apa yang saudara peroleh, kalimat apa yang bisa saudara ungkapkan dengan melihat gambaran ini sebagai dosen, silahkan. Bersama kita bahagia, Prof. Iya, silahkan. Itu paparan terakhir ya, karena paparan 37 itu sudah wassalam. Wassalam ya. Bersama kita bahagia. Silahkan semua bicara dengan melihat gambar ini, gitu ya. Apabila sudah di standar proses, maka belajar menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Jadi gambarannya ini monyet yang tertawa, gitu ya, bukan anak manusia. Tapi ini anak kera ya, anak kera atau anak monyet yang sedang tertawa. Jadi begini. Kalau anak kera saja bisa tertawa, kenapa kita tidak bisa bikin anak manusia tertawa di dalam perkuliahan? Gitu ya, gitu ya.